Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya Ami Sisilawati dengan NPM 191063108001 dan rekan saya Dian Komala dengan NPM 19106310800136 dan rekan saya selanjutnya yaitu Fitriani Dewi dengan NPM 191061080141. Nah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, teori kepribadian. Terminologi kepribadian berasal dari kata bahasa Latin persona, yang berarti topeng aktor. Menurut Alwisol tahun 2007, ada beberapa kata yang oleh masyarakat dipakai sebagai padanan dari kata kepribadian, antara lain sebagai berikut. Pertama, personality atau kepribadian. Penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi. Maksudnya, seseorang menggambarkan tingkah laku orang lain tanpa menilai baik atau buruknya. Kedua, karakter. Penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar atau salah, baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Maksudnya, seseorang menilai tingkah laku orang lain baik atau buruknya, salah atau benar, secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, disposition atau watak. Karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum. Contohnya, keras kepala. Biasanya, orang yang mempunyai watak keras kepala sangat sulit diubah. Karena watak keras kepala biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Keempat, temperamen. Kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologi. Disposisi herediter. Kelima, trait atau sifat. Respon yang sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam waktu yang relatif cukup lama. Keenam, tipe atribut atau ciri. Mirip dengan sifat, tetapi dalam kelompok stimulus yang terbatas. Ketujuh, habit atau kebiasaan. Respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Kedua, konsep dasar teori kepribadian. Konsep dasar teori kepribadian yang paling awal setidaknya bermula dari Hippocrates pada tahun 400 sejarah Masehi dan Galen pada tahun 170 sejarah Masehi, yang diterima luas pada abad pertengahan, adalah doktrin tentang 4 jenis watak. Manusia dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kepribadian. Menurut keseimbangan rasa humor atau cairan dalam tubuh. Manusia optimis digerakkan oleh darah atau sanguis. Manusia murung digerakkan oleh cairan empedu hitam atau melanchol. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ami. Teori kepribadian paling sederhana berpusat pada salah satu dari sifat atau karakteristik saja. Ketergantungan lingkungan sebagai sifat manusia pertama kali dikenalkan oleh Wittgenstein pada tahun 1949 yang berkaitan dengan cara seseorang mempersepsikan diri mereka terhadap lingkungannya. Seseorang yang tergantung pada lingkungannya sangat kuat dipengaruhi keadaan lingkungannya dan cenderung menyerap informasi tanpa seleksi. Sebaliknya, seseorang yang tidak bergantung terhadap lingkungannya lebih mengandalkan berbagai petunjuk internal dan lebih selektif dalam menyerap informasi eksternal. Perkembangan karakteristik kepribadian. Salah satu kunci dari definisi kepribadian adalah penyesuaian. Penyesuaian merupakan respon individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan mempertahankan tuntunan lingkungan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya,
atau menghadapi persoalan. Ternyata tidak semua individu dapat menghadapinya secara wajar, normal, atau sehat. Bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar. Yang kesembilan, penerimaan sosial. Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Dan yang terakhir, yang ke-11, berbahagia. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat itu ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mudah marah-marah. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan atau stres. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang atau hewan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Yang keenam, mempunyai kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Yang kesembilan, sering mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang kesepuluh, sulit tidur. Yang ke-11, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, sering mengalami pusing kepala. Setidaknya, terdapat 3 faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian individu, yaitu faktor pembawaan yang bersifat alamiah, faktor lingkungan seperti fisik, sosial, kebudayaan, dan spiritual, yang merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya perkembangan, dan faktor waktu, yaitu tibanya masa peka atau kematangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dian Komala. Terima kasih untuk Saudari Fitri. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Penilaian kepribadian. Ada 2 pendekatan dasar bagi penilaian kepribadian, nomotetis atau nomotetik, dan ideografis atau ideografik. Hal yang membedakan antara pendekatan nomotetis dengan ideografis adalah metode penilaiannya terhadap kepribadian. Ada 3 metode dasar penilaian kepribadian, yaitu daftar inventory atau kuesioner, teknik proyeksi, dan tes objektif. Kuesioner kepribadian Eysenck atau Eysenck Personality Questionnaire atau IPQ sebagai suatu contoh dapat mengukur 3 dimensi kepribadian yang dapat digunakan untuk menentukan tipe kepribadian seseorang. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 traits atau sifat, sehingga untuk ketiga dimensi ada 27 traits menurut Alwisol tahun 2007. Masing-masing dimensi diuraikan berikut ini. Yang pertama, ekstraversi atau E. Istilah ekstraversi dan introversi kali pertama digunakan oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang-orang yang pandangannya objektif dan tindak pribadi. Sedangkan introversi adalah
orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Introversi adalah kebalikan dari traits ekstraversi, yakni asosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Yang kedua, neurotisisme atau N. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik, seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Eysenck menyatakan bahwa trait dari neurotisisme adalah cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, malu, murung, dan emosional. Dasar biologis dari neurotisisme adalah kepekaan reaksi sistem saraf otonom ANS atau Automatic Nervous System Reactivity. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan yang wajar sekalipun sudah merespons secara emosional sehingga mudah mengembangkan gangguan neurotik. Neurotisisme dan ekstraversi dapat digabungkan dalam bentuk CHAL dan ANS dalam bentuk garis absis ordinat. Yang ketiga, psikotisme atau P. Individu yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik kreatif, keras hati. Sebaliknya, individu yang skor psikotismenya rendah memiliki trait baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Sekian presentasi tentang perkembangan kepribadian peserta didik dengan kelompok 9 yang beranggotakan Ami Susilawati dengan NPM 1910-631-080-001. Selanjutnya saya, Dian Komala, dengan NPM 1910-631-080-136. Dan rekan saya yang terakhir dalam kelompok 9 ini yaitu Fitriani Dewi dengan NPM 1910-631-080-141. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.